Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Minggu penyerahan anak akan dilaksanakan minggu depan di tanggal 30 Januari 2022. Para orang tua, bila Anda berencana untuk menyerahkan anak Anda pada Tuhan di gereja ICA, silakan mengisi formulir di tautan bit.ly/ICA Baby Dedication. ICA is you. Semua hal dapat dilakukan di ICA karena orang-orang bertalenta seperti Anda dan karena kesetiaan Anda dalam pelayanan. Dan ketika ICA beroperasi kembali seperti saat ini, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam tim pelayanan ICA. Doakan di mana Tuhan panggil Anda untuk melayani, lalu daftarkan diri Anda di icsby.com/volunteer. Kemudian hadiri kelas Ministry 101 di ICA East dan West pada 13 Februari 2022 jam 1 siang. Mari ajak juga teman dan keluarga, bersama-sama kita membangun dan menumbuhkan pelayanan Tuhan di kota Surabaya. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, ada satu pengumuman bahwa minggu depan akan ada presentation Sunday yang dimana dikhususkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak untuk bisa didoakan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu yang kita lakukan. Dan kami juga berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa hadir di ibadah di tempat di ICA pada hari Minggu nanti. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu atas segala yang Kau berikan kepada kami. Khususnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya bahwa Kau lembutkan hati setiap kami yang mendengar, dan firman-Mu ini Tuhan kami terima dengan hati yang lembut, agar dapat benih firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati setiap kami dan menghasilkan buah yang begitu banyak di dalam kehidupan kami, yang membawa kebaikan bagi hidup kami, tetapi juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Roh Kudus, tolong setiap kami untuk dapat firman-Mu ini dapat disampaikan dengan kuat kuasa-Mu yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita baca di kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, kalau saudara membaca di pasal sebelumnya, pasal yang ke-15, bahwa dikisahkan bahwa Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena melanggar perintahnya saat menghadapi bangsa Amalek. Firman Tuhan kepada Saul melalui Samuel bahwa engkau harus membinasakan seluruh bangsa Amalek, baik itu pria, wanita, tua, muda, dan segala hewannya haruslah kau binasakan. Tetapi Saul menyelamatkan Raja Amalek yaitu yang bernama Agag dan sejumlah besar kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Sedangkan hewan-hewan yang jelek, yang lemah, dia tumpas. Dan itulah sebabnya Tuhan sangat kecewa terhadap Saul. Karena juga kalau saudara melihat ke belakang, saudara membaca peristiwa sebelumnya, bahwa Saul juga telah melanggar apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Yaitu pada saat ketika ia berhadapan dengan Filistin, dan ia tidak sabar untuk menunggu Samuel datang, karena ia melihat bahwa bangsa Filistin itu semakin hari semakin mendekat, sedangkan tentara Israel semakin hari semakin orangnya semakin berkurang. Sehingga ia menjadi ketakutan dan mengambil alih tugas imam dengan mempersembahkan korban. Dan itu adalah sebuah pelanggaran yang serius di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya bahwa Tuhan telah menetapkan orang lain sebagai pengganti Saul sebagai Raja Israel sebelumnya. Dan apa yang ditetapkan oleh Tuhan ini adalah orang yang berbeda. Karena apa? Karena ketika Saul ini ditetapkan menjadi raja pertama Israel, itu adalah lahir dari keinginan bangsa Israel akan seorang raja manusia yang memimpin mereka. Mereka ingin bahwa bangsa Israel itu sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bangsa Israel dengan kata lain tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, yang membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Bahwa mereka merubah dari hidup yang dipimpin Allah selama ini menjadi orang bangsa yang mengandalkan diri sendiri. Dan itulah sebabnya bahwa Saul ini adalah produk dari kedagingan bangsa Israel. Produk daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Dan tidak heran bahwa seluruh hidup Saul selalu diwarnai, dikuasai oleh kedagingannya. Dan tidak taat melakukan perintah Allah. Saudara, bahwa ketidaktaatan seseorang kepada Tuhan itu adalah sebuah faktor kejatuhan di dalam dosa. Siapapun tidak terkecuali. Apakah itu
bisnismen, apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu hamba Tuhan atau siapapun, tidak akan pernah bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketaatan itu harus dituntut adalah sebuah hal yang utuh, whole gitu ya. Tidak bisa ketaatan itu hanya dilakukan perbagian demi perbagian. Seringkali bahwa kita hanya melakukan perintah Tuhan hanya apa yang kita senangi. Apa yang kita sukai itu yang kita lakukan. Sedang yang tidak kita sukai, kita tidak melakukannya atau kita abaikan. Misalnya bahwa perintah Tuhan adalah kita harus mengampuni sesama. Dan mungkin bagi sebagian orang dari kita memilih untuk tidak melakukannya karena kita merasa bahwa kita adalah korban yang paling teraniaya sehingga sulit untuk memberikan pengampunan. Tetapi ketika kita menikmati daripada berkat Tuhan, kita dengan sukacita kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Artinya bahwa kita masih memilih-milih mana yang enak buat kita yang kita lakukan, mana yang tidak enak buat kita abaikan. Bukan, ketaatan itu bukan seperti itu. Ketaatan ini adalah sebuah hal yang utuh yang harus dilakukan untuk semuanya. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan selalu ada ruang untuk tidak taat kepadanya. Tetapi ada perbedaan ketika Tuhan campur tangan kepada dalam diri orang tersebut. Apa yang menjadi perbedaannya? Tadi di ayat yang pertama kita membaca bahwa Tuhan berkata kepada Samuel bahwa telah kupilih seorang raja bagiku. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa I have provided for myself a king. Artinya bahwa inisiatif pilihan seorang raja yang baru itu berasal dari Tuhan. Berbeda dengan Saul yang tadi saya katakan di awal bahwa pilihan Saul itu ada menjadi raja karena pilihan berasal dari bangsa Israel, dari manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi raja yang baru ini itu berasal dari kehendak Tuhan dan Tuhan sudah siapkan. Dan jika Tuhan sudah menetapkan sebuah pilihan terhadap seseorang itu, yang dikehendakinya pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang di dalam diri orang itu yang Tuhan lihat. Sesuatu itu ada di dalam salah satu anak Isai yang kita tahu semuanya adalah yang bernama Daud. Dan sesuatu itu juga Tuhan sedang cari, sedang lihat di dalam diri saudara dan saya. Dan apakah sesuatu itu? Oke, mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada dua cara pandang yang berbeda antara Tuhan dengan manusia. Kita lihat dulu dari sisi manusianya. Bahwa dikatakan bahwa manusia hanya melihat penampilan apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya dan kemudian dia menyimpulkannya berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan pengalamannya, dan berdasarkan keinginannya. Ketika Samuel melihat Eliab,
ia langsung berpikir, oh pasti Eliab ini, anak ini yang akan menggantikan Saul. Mengapa? Sebab Eliab dan Saul itu memiliki kemiripan. Kemiripannya adalah bahwa mereka sama-sama memiliki paras yang ganteng. Perawakannya yang tinggi dan gagah. Karena Samuel sebelumnya ketika mengurapi Saul, Saul itu adalah orang yang memiliki postur yang demikian tinggi, yang gagah, yang cakap wajahnya. Sehingga di dalam pikiran Samuel bahwa untuk menjadi seorang raja haruslah memiliki kriteria seperti itu. Nah, itulah yang disebut bahwa manusia hanya melihat apa yang di depan mata, melihat penampilan. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam diri seseorang, yaitu Tuhan melihat hati. Hati adalah tempat rahasia yang terdalam dari seseorang, yang dimana tidak boleh seorang pun yang tahu. Hati itu adalah menjadi sumber dari segala motivasi, dari segala keinginan, dari segala impian dan hasrat. Hati dengan kata lain adalah inti daripada jati diri seseorang. Bukankah kita, saudara dan saya, seringkali juga tertarik kepada penampilan semata? Atau kita sendiri berupaya dengan keras untuk menampilkan diri semenarik mungkin supaya dilihat oleh orang lain. Saat ini kita hidup di zaman yang di mana semua orang, dimanapun mereka berada, itu sanggup untuk menampilkan diri semenarik mungkin untuk bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia melalui sosial media. Dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Facebook dan sebagainya. Berarti ada prasarana yang memudahkan untuk saat ini setiap orang bisa menampilkan dirinya sekehendak yang ia mau. Tetapi jangan tertipu oleh hanya penampilan luar saja. Penampilan memang penting. Tetapi yang ada di dalam diri orang itu yaitu personalitinya, karakternya itu jauh lebih penting. Kita tahu bahwa berulang kali Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat mengenai kemunafikan mereka. Bahwa apa yang mereka tampilkan di luar, yaitu mereka berdoa berjam-jam, mengenakan pakaian jubah, gitu ya. Tetapi mereka ketika tidak ada orang yang tahu, kelakuan mereka, tindakan mereka, itu mereka suka sekali memperdaya orang lain. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus mengecam mereka karena penampilan mereka itu menipu. Ada sebuah hal yang bisa saya sampaikan saat ini yang dimana juga saudara mengalaminya atau mengetahuinya. Bahwa ketika kita berjalan-jalan di sebuah mall misalnya, dan kita melihat banyak toko-toko yang ada berderet-deret. Kalau saudara perhatikan bahwa setiap toko itu selalu akan menampilkan window display-nya, etalasenya semenarik mungkin. Dengan warna-warna yang cerah, dengan lampu-lampu yang bergemerlapan, dengan desain background yang bagus, dengan produk-produk terbaik yang mereka tampilkan. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika saudara itu melihat penampilan wajah daripada toko itu, saudara tertarik dan kemudian saudara masuk ke dalam toko itu. Dan juga ketika saudara misalnya melihat ke restoran-restoran yang ada, biasanya di depan restoran itu mereka akan menampilkan replika makanan-makanan, menu-menu yang ada yang terbuat dari lilin. Dan saudara melihat replika itu, waduh sungguh sangat menarik, sungguh sangat membuat keinginan lapar itu timbul. Dan saudara memutuskan untuk masuk ke restoran itu. Tetapi ketika saudara masuk ke restoran itu, terus kemudian saudara duduk yang di meja yang sudah ada, saudara mendapati bahwa mejanya itu kotor.
mejanya itu belum dibersihkan. Dan saudara memanggil pelayan untuk segera membersihkan meja itu. Tetapi saudara panggil sekali, 2 kali tidak datang-datang. Ketiga kalinya pelayannya datang tapi dengan sikap yang tidak simpatik. Tidak hanya pada itu, dan ketika makanan itu datang, makanan itu disajikan, bahwa apa yang saudara lihat di depan di etalase yang sedemikian menarik, ketika yang aslinya datang di hadapan saudara, ternyata penampilannya sangat berbeda. Terlebih lagi ketika saudara rasakan rasanya tidak enak. Dan tentunya itu betapa kecewanya saudara. Dan saudara akhirnya memutuskan untuk selanjutnya saya tidak akan mau makan di restoran ini lagi. Mungkin saudara juga akan memberitahukan saudara-saudara teman-teman yang lain tidak mau datang ke restoran itu. Artinya bahwa saudara telah ditipu oleh penampilan yang menarik, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam yang disajikan oleh restoran itu. Nah, artinya bahwa bukan berarti bahwa penampilan itu tidak penting. Saya katakan bahwa selama kita ini masih hidup bersama, kita memerlukan bertemu dengan orang lain. Penampilan yang baik, saya bilang baik ini adalah penampilan yang pantas, yang wajar, yang tidak berlebihan, itu diperlukan. Kenapa? Karena berpenampilan yang pantas, yang baik, itu pertama, itu adalah menghormati orang lain. Dan yang kedua, itu menghargai diri sendiri. Misal kalau saudara menganggap bahwa penampilan itu tidak penting, terus kemudian saudara contoh, misalnya saudara tidak mandi selama berhari-hari, katakanlah 1 minggu tidak mandi, gitu ya. Maka ketika saudara bertemu dengan orang lain, maka orang lain akan terganggu dengan bau badan saudara. Dan tidak hanya itu, bahwa kulit saudara, badan saudara akan timbul bermasalah. Gitu ya. Jadi penampilan itu tetap diperlukan, penting ketika kita bersosialisasi, bertemu dengan orang lain. Tetapi sayangnya, ada yang saya temui, ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan penampilannya. Apakah antara ia pergi ke pasar, ia pergi ke mall, dan ia pergi ke gereja. Pakaiannya, penampilannya sama. Dengan celana pendek, dengan kaos oblong, dan sandal jepit. Dan tentunya ini adalah sebuah hal yang memprihatinkan. Bahwa sekali lagi bahwa penampilan yang baik, yang pantas, yang wajar, itu sangat diperlukan. Saya memberikan sebuah kisah contoh lagi yang di dalam Alkitab. Yaitu saudara baca di Yohanes pasal 21, yaitu ketika Petrus dan teman-temannya itu sedang pergi mencari ikan. Ini peristiwa yaitu ketika penampakan Yesus kepada para murid-muridnya. Ketika mereka semalam-malaman mencari ikan dan mereka tidak mendapatkannya, maka ada seorang yang berdiri di tepi pantai yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak kenal. Orang itu berkata, "Hai anak-anak, apakah engkau mendapatkan ikan?" "Oh tidak, kami semalaman bekerja mencari ikan tetapi kita tidak mendapatkan hasil apapun." "Kalau begitu tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka engkau akan mendapatkan ikan." Dan ketika Yohanes mendengar perkataan itu, ia langsung berbicara kepada Petrus, Terus, itu Tuhan." Begitu mendengar bahwa Yohanes mengatakan bahwa orang yang di tepi pantai itu adalah Tuhan Yesus, maka kalau saudara baca di ayat yang ke-7, maka Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian saat melaut, lalu terjun ke dalam danau untuk menemui Yesus. Rasul Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling dekat dengannya. Namun Petrus tidak menggunakan kedekatan itu sebagai gurunya sebagai alasan untuk tidak menghormatinya. Ketika ia hendak berjumpa dengan Tuhannya, bahwa ia tetap
berpenampilan yang pantas. Yaitu ia tetap mengenakan baju. Meskipun bajunya itu basah kuyup ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia tahu menempatkan dirinya untuk menghormati orang lain, yaitu guru dan Tuhannya. Jadi penampilan yang pantas, yang wajar, itu diperlukan oleh setiap kita selama kita ada di dunia ini. Tetapi ada sesuatu cara pandang yang berbeda yang dikatakan bahwa Tuhan melihat hati. Yaitu ada sesuatu yang Tuhan lihat yang berbeda dalam diri Daud. Yaitu mengenai iman dan karakternya. Kenapa saya bisa katakan bahwa yang ada di dalam hati Daud itu adalah iman percayanya yang begitu kuat kepada Tuhan dan karakternya yang begitu hebat. Bahwa dikatakan bahwa hati Daud sangat percaya dan mengandalkan Tuhan dengan hidup yang benar di hadapannya serta merindukan akan Dia senantiasa. Saudara bisa lihat dari mazmur-mazmurnya. Saya kutip dari salah satu mazmur dari sekian mazmur yang ada. Di Mazmur 27 ayat yang pertama dan ayat yang keempat dikatakan begini. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Apa yang Daud ungkapkan di dalam mazmurnya. Itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Yaitu mengenai iman percayanya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah yang menjadi pembelanya dia. Tuhan yang perkasa itulah yang menyampinginya sehingga ia tidak harus takut akan siapapun dan akan apapun. Dan juga karakternya bahwa ia merindukan mengasihi Tuhan. Bahwa ia menginginkan untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan terus menerus. Dan itu disebutkan bahwa Daud mengejar hati Tuhan. Tuhan menyebutnya orang yang berkenan di hatiku. The man after my own heart. Tetapi juga begitu kita tahu bahwa Daud juga adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Artinya bahwa Daud pun juga tidak sempurna. Ia juga melakukan perbuatan dosa yang besar. Yaitu bahwa ia mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Namun yang membedakan ia dengan Saul adalah bahwa ketika Saul ditegur, ia berusaha untuk membela diri dan masih mencari muka di hadapan para bangsa Israel. Artinya dia masih menjaga gengsinya di hadapan orang. Tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, bahwa ia tidak membela diri. Ia langsung mengakui kesalahannya dan bertobat. Daud menunjukkan sebuah kerendahan hatinya. Meskipun ia seorang raja yang berkuasa. Ia menunjukkan bahwa ia mengakui bahwa di atas dirinya ada pribadi yang jauh lebih berkuasa. Dan itu adalah karakter pribadi yang luar biasa. Dan Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan pegang kendali atas hidupnya. Makanya ia berserah kepada hukuman yang Tuhan akan berikan kepadanya. Ia menerima apapun konsekuensi yang ia lakukan. Dan ia serahkan semuanya kepada Tuhan. Sungguh sebuah sikap hati yang luar biasa dan itulah yang Tuhan suka. Saya katakan di awal bahwa Tuhan sampai saat ini mencari orang yang berkenan di hatinya. Orang yang memiliki iman percaya teguh kepadanya
dan memiliki karakter yang baik. Tuhan tidak terpesona dengan penampilan luar sehebat apapun. Sebab ia mampu melihat ke dalam diri seseorang. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk membuat penampilan yang menarik perhatian orang. Gunakanlah waktu yang ada untuk membangun karakter pribadi, untuk menjadi lebih baik. Dan saat seorang bisa melihat wajah saudara, hanya saudara dan Tuhan saja yang tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Ada hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu langkah-langkah apa yang diperlukan bagi setiap kita, agar kita dapat meningkatkan atau menumbuhkan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan peduli di dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Mari kita lanjutkan. Kita baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Rupanya ketika Isai mengadakan pesta, mengundang seorang tamu kehormatan yang besar, yaitu Nabi Samuel. Hanya Daud saja yang tidak diberitahu. Hanya Daud saja yang diberi tugas untuk mengembalakan domba. Sedangkan kakak-kakaknya semuanya diajak untuk bertemu dengan Samuel. Artinya bahwa Daud tidak dianggap penting di mata ayahnya dan saudara-saudaranya. Tetapi dari hal yang tidak penting itu, Tuhan punya rencana lain bagi Daud. Yaitu bahwa ia diangkat menjadi raja baru Israel di depan mata keluarganya. Artinya bahwa ia dinaikkan, ditinggikan oleh Tuhan di hadapan orang-orang yang mengecilkannya, yang menganggapnya tidak penting. Bahwa ia diurapi oleh Samuel. Urapan minyak ke atas kepala Daud itu memiliki makna adanya kekudusan. Artinya kekudusan itu dipisahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus yang ada di dalam diri Daud. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kekudusan hidup itu turun atas setiap kita. Yang itu dengan ditandai adanya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Bahwa saudara dipisahkan untuk melakukan kehendaknya. Artinya bahwa hidup saudara tidak lagi sama dengan hidup sebelum saudara mengenal Tuhan. Bahwa cara berpikir berbeda. Kalau cara berpikir berbeda, maka hidup juga saudara akan berbeda, tidak sama. Dan juga ketika saudara dipisahkan, bahwa ada sebuah perubahan yang besar, yang nyata, yang terjadi di dalam hati saudara. Hati saudara diubahkan. Kalau dulunya hati itu keras, hati itu bebal, sekarang menjadi hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Yang membuat ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan hidup yang berat, maka sikap hati yang tetap percaya itu ada.
tidak kehilangan harapan, tidak mudah untuk putus asa. Itu semua ada karena ketika saudara mendapatkan yang namanya kekudusan, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Dan juga respon saudara ketika menghadapi hal-hal yang masalah, respon saudara, tindakan saudara itu tindakan yang benar adanya. Dan itu adalah karakter, pertumbuhan karakter yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan respon yang benar itu tidak hanya berkaitan dengan menghadapi masalah. Ketika saudara menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, maka respon yang benar, sikap hati yang benar itu juga diperlukan. Seringkali orang bisa bertahan di dalam kesulitan dengan tetap berharap bergantung kepada Tuhan. Tetapi ketika ia sudah di atas, ketika ia sudah menikmati segala kemurahan berkat daripada Tuhan, ia mulai lupa, ia mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, berharap sungguh-sungguh, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang Tuhan mau adalah bahwa sikap hati yang Tuhan cari, yaitu bahwa Tuhan mau mengejar hati saudara, adalah hati yang tetap percaya kepada Tuhan dengan karakter hidup yang semakin bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus. Bahwa ada dua cara pandang sebelum saya akhiri daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Ada dua cara pandang yang berbeda, yaitu antara cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia. Tuhan melihat hati, melihat jati diri, inti daripada manusia itu. Tempat yang terdalam, tempat yang paling rahasia, yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan juga mengenai bahwa manusia hanya melihat penampilan. Penampilan tetap diperlukan selama kita hidup bersama dengan orang lain. Penampilan yang wajar, penampilan yang pantas, penampilan yang tidak berlebihan. Dengan penampilan yang pantas, yang baik, itu artinya bahwa kita menghormati orang lain dan kita menghargai diri sendiri. Dan alangkah luar biasanya bahwa bila penampilan yang baik itu disertai dengan hati yang berkenan kepada Tuhan, sikap hati yang percaya kepadanya, baik dalam keadaan susah dan senang. Dan disitulah Tuhan mulai melirik, Tuhan mulai melihat bahwa Tuhan menghendaki orang-orang yang seperti demikian. Dan itulah yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengejar hati Tuhan dengan hidup yang berkenan kepadanya. Yaitu ketika saudara mau mencari apa yang menjadi kehendaknya. Dengan kita tetap percaya, dengan kita mengandalkan apa yang Tuhan beri melalui pimpinannya Roh Kudus, dengan kita membangun karakter, pertumbuhan karakter kita yang semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Saya akan akhiri dengan sebuah doa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, bahwa Tuhan, bahwa Kau melihat apa yang ada di dalam hati setiap kami, tempat yang terdalam dalam hati kami. Dan Tuhan, kami mau pada hari ini untuk Kau mendapati bahwa hati setiap kami adalah hati yang percaya penuh kepadamu. Hati yang senantiasa untuk merindukan Engkau. Dan juga Tuhan, di dalam hati kami Kau dapati bahwa kami mau bertumbuh untuk semakin hari untuk semakin mengenal-Mu. Itulah yang Kau kehendaki. Dan bersama dengan pertolongan-Mu di dalam kasih karunia-Mu, pertolongan melalui Roh Kudus-Mu di dalam diri setiap kami, untuk kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah yang Kau kehendaki, karena itulah yang Kau sukai dalam diri setiap kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa diri kami ini adalah yang terbatas, maka hanya memerlukan pertolongan-Mu sajalah bahwa kami mampu untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini dan kami semua sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah bahasa Indonesia ICA. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Minggu penyerahan anak akan dilaksanakan minggu depan di tanggal 30 Januari 2022. Para orang tua, bila Anda berencana untuk menyerahkan anak Anda pada Tuhan di gereja ICA, silakan mengisi formulir di tautan bit.ly/ICA Baby Dedication. ICA is you. Semua hal dapat dilakukan di ICA karena orang-orang bertalenta seperti Anda dan karena kesetiaan Anda dalam pelayanan. Dan ketika ICA beroperasi kembali seperti saat ini, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam tim pelayanan ICA. Doakan di mana Tuhan panggil Anda untuk melayani, lalu daftarkan diri Anda di icsby.com/volunteer. Kemudian hadiri kelas Ministry 101 di ICA East dan West pada 13 Februari 2022 jam 1 siang. Mari ajak juga teman dan keluarga, bersama-sama kita membangun dan menumbuhkan pelayanan Tuhan di kota Surabaya. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu, dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icsby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.